Ketemu lagi dengan saya Wahyuling di channel saya Wahyuling YouTube.com. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara melilit atau menggulung ya. Ini adalah dinamo mesin cuci 2 tabung. Di sini ada templatnya ya. Jadi dia 220 volt per 240 volt, 50 per 60 Hz. Wattnya itu 120 watt. Kapasitor yang dipakai itu 11 mikrofarad. Oke. Jadi langsung saja. Jadi ini sudah saya bongkar, sudah saya lilit. Maaf ya, bukan saya lilit, sudah saya bongkar lilitannya. Jadi sekarang ini tinggal saya lilit ulang. Dan saya ingin berbagi bagaimana cara melilit ulangnya. Jadi kita tidak usah memakai rumus. Jadi pada saat kita bongkar, kita mengambil sesuai dengan kawat yang terpasang, data yang terpasang. Oke, adapun alat yang kita gunakan, alat-alat ya untuk melilit ya. Pertama kita harus siapkan ini, apa namanya? Mikrometer. Jadi mikrometer ini untuk mengukur berapa diameter kawat yang digunakan dinamo ini. Terus nantinya kita akan pasang juga kawat yang sama persis. Kebetulan ini kawat yang dia pakai adalah kawat 0,50. Jadi ini kawat 0,50 ya. Jadi gulungan utama dan gulungan bantunya dia memakai kawat 0,50 mikrofarad. Oke. Bisa kita lihat di sini. Jadi di sini dia tunjuk angka 0,55 karena ini namanya kawat ml ya, ada pelapisnya 0,5. Jadi ini aslinya adalah kawat 0,50. Namun dia kalau diukur dia 0,55. Itu dikarenakan karena ada email yang melapisi tembaga ini ya. Oke, jadi ini yang kita gunakan untuk mengukur mikrometer. Kemudian sekarang kita akan melilit ya. Seperti biasa ini adalah gulungan 02 isi 2. Seperti yang saya jelaskan dahulu pada video-video saya sebelumnya. 02 isi 2 itu dimana dua alur ya yang kita lingkari itu namanya 02. Namun isi 2 nya itu adalah isi tempat kawatnya ini 1 2. Jadi 02 ini 1 2, 02 isi 2, isinya ini 1 2. Oke. Jangan lupa ini kita kasih pelapis ya, biasa saya sebut pada video saya itu jam batangnya. Oke. Jadi ini fungsinya agar pada saat kita memasukkan kawat dia tidak kena besi. Kita usahakan tidak lecet ya, karena kawat ini ibarat pipa air, ketika bocor pasti airnya keluar. Sama juga pada kawat tembaga ini, ketika ada kebocoran maka arusnya akan terbuang dan itu bisa mengakibatkan arus bocor, dan pada saat terkena air dia bisa koslet ya, koslet antar gulungan, dan itu akan mengurangi usia gulungan dinamo kita. Jadi itu harus kita antisipasi, harus kita jaga bagaimana kawat ini tidak lecet pada saat kita melilit ulang pada dinamonya. Oke, langsung saja. Jadi jumlah yang pertama itu adalah 87 lingkar, sedangkan ini adalah malnya. Oke, ini malnya ya. Jadi pada video-video saya sebelumnya saya sudah memperlihatkan bagaimana cara membuat mal. Mungkin yang sering lihat video saya sudah tahu ya cara membuat malnya. Oke, langsung saja saya lilit, yaitu 87 lingkar. Jadi pada video ini saya hanya akan memperlihatkan gulungan utamanya yang saya gulung ya. Nextnya video berikutnya itu gulungan bantunya saya gulung. Jadi ini karena ini adalah mesin cuci, dia putaran bolak-balik, jadi kawat yang dia gunakan dan jumlahnya itu sama, kawat dan jumlahnya sama. Jadi jika kumparan utama yang pertamanya dia memakai 87 lingkar, yang kedua itu dia memakai 148 lingkar. Jadi begitu pula pada gulungan bantunya, yang pertamanya itu memakai 87 lingkar dan gulungan kedua dia memakai 148 lingkar. Oke, baik, langsung saja saya gulung ya. Ini jumlahnya 87. Oke, saya gulung ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 11 12 13 14
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Oke, maaf, lebih satu ya. Jadi itu cuma 87. Oke. Kita lepas. Oke. Teknik memasukkannya ini seperti biasanya pada video-video saya sebelumnya, ini kita tipiskan. Kita buat tipis, setipis-tipisnya. Dan ini lilitannya jangan sampai dia bersilang-silang, karena jika bersilang-silang dia akan bertumpuk dan itu memperbanyak rongga dari kawat yang akan kita masukkan. Oke, langsung saja kita masukkan. Cara pegangnya seperti ini, tangan kanan seperti ini ya. Ini kita tekuk dulu sedikit, terus kita pegang seperti ini. Tapi itu tergantung teknik kalian ya, bagaimana cara memasukkannya, karena masing-masing orang itu berbeda teknik. Kalau teknik saya seperti ini. Jadi itu terserah Anda ingin mengikutinya atau Anda bisa memakai teknik lain. Jadi intinya kawat ini bisa masuk dengan mudah, rapi, dan tidak lecet. Oke, langsung saja saya masukkan. Oke, kita tarik. Oke, kalau saya biasanya setelah yang kiri masuk, terus saya masukkan lagi yang kanan. Ketika kiri kanan udah masuk, sudah masuk ya, kita akan tarik memakai tangan kiri jempol, dan kita mendorong dengan tangan kanan ya, terserah jari yang mana sesuai dengan kemampuan Anda. Oke, ini kita dorong seperti ini. Oke, jadi sudah masuk. Oke, sisa kita rapikan. Oke, cara merapikannya kita menggunakan dua jari seperti ini, tekuk, terus tekan sambil tekuk turunnya, atau bisa juga langsung kita tekuk seperti ini, terus kita dorong ke depan, kemudian kita balik, usahakan ini tidak kena besi kawatnya, kita balik seperti ini, terus kita tekuk lagi seperti ini. Oke, jadi ini ya 02 isi 2, jadi ini baru 1. Jadi berikutnya kita akan buatkan mal untuk yang keduanya. Oke, nah kita keluarkan dulu pelapisnya, kemudian kita beri di sini kertas pelapis. Kertas pelapis namanya ini biasa saya sebut kertas mega kalau di tempat saya. Jadi ini banyak nama ya, banyak nama, itu tergantung di mana tempatnya, karena masing-masing orang ini menyebutnya beda ya, beda-beda nama. Kalau saya di sini saya menyebutnya itu kertas mika. Oke, ini kenapa kita lapisi, kita memakai kertas mika untuk melapisinya agar gulungan utama dengan gulungan bantu itu tidak bersentuhan. Oke, usahakan jangan bersentuhan, itu untuk mengantisipasi terjadi kontak atau koslek antara gulungan bantu dengan gulungan utama dengan gulungan bantu. Oke, jadi ini kalau digunakan bisa 0,15, maaf, kertas yang digunakan ukurannya itu 0,15 atau 0,20, jangan di atasnya. Kalau misalkan 0,25 itu biasa agak sempit ya, agak sempit untuk gulungan yang di atasnya, karena ini masih ada kawat yang di atasnya ya untuk gulungan bantunya. Kalau ini gulungan utama kita lilit. Oke, baik, ini mal kedua, kita akan buat mal keduanya. Oke, dengan tembaga yang melingkar seperti ini, kawat tembaga kita buat mal. Oke, usahakan dia pas di bawahnya, di bibir seperti ini, supaya dia malnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu sempit. Jadi kita sesuaikan ya. Oke, kita tes lagi. Kita bisa balik untuk melihat di sebelahnya. Jadi ini kawat seperti biasa, usahakan tidak kena besi. Oke, itu intinya ya, tidak kena besi agar dia tidak lecet. Oke, jadi ini kalau kita lihat malnya ini agak kecil, diperbesar sedikit ya. Oh, tunggu, kita atur dulu, rapikan. Oke, sudah sesuai, sudah bagus. Sekarang kita sisa memberinya kardus yang cocok, atau mungkin yang ini ya.
Oke, cari dulu yang cocok. Nah, ini kita buat mal. Jadi ini saya namakan malnya untuk mencetak gulungannya. Oke, sudah jadi. Ini mal kedua. Ini mal pertama tadi yang agak kecil. Ini adalah mal kedua yang agak besar. Oke, saya geser dulu ya. Sekarang kita akan melilit yang keduanya. Jumlahnya itu 148 lingkar. Oke, jadi jumlahnya 148 lingkar. Harus diingat ya. Jumlah yang pertama itu adalah 87, yang kedua 148 lingkar. Kawat yang digunakan adalah kawat 0,50. Oke, saya akan gulung 148 lingkar. Saya akan gulung ya. Saya akan menghitung dalam hati saja, oke. Kedua, kamera saya terkena ya. Oke, salah dulu. Oke, ini 48 lingkar. Jadi ini saya langsung masukkan sekaligus 48 lingkar. Bisa juga kita masukkan 2 kali. Biasa kita masukkan 120, terus lebihnya itu 28 lingkar. Itu bisa untuk mempermudah melilitnya. Oke, bisa seperti itu. Bisa juga sekaligus seperti ini ya. Oke, kita masukkan lagi kawatnya. Oh ya, ini adalah gulungan N ya. Gulungan N itu ini kepalanya dari kiri, dia melilit ke kanan ya. Jadi arah gulungannya itu ke kanan. Oke, ini ekornya atau akhir gulungannya itu di kanan. Awal dari gulungan itu di kiri, jadi dia mutar ke kanan searah jarum jam ya. Ini kita namakan gulungan N. Oke. Gulungan N itu dia konsepnya kutub utara ya, gulungan utara yang ini. Jadi pada dinamo itu dia ada gulungan utara dan ada gulungan selatan. Gulungan utara kita sebut gulungan N, dan gulungan selatannya itu kita sebut dengan gulungan S ya, south ya, south. Kalau N itu north, gulungan utara ya, kutub utaranya. Jadi pada gulungan itu ada kutub ya, ada kutub N dan kutub S. Jadi cuma 2 kutub. Apakah dia RPM lambat atau RPM cepat, itu dia kutubnya cuma 2, N dan S. Oke. Maupun dia jumlahnya banyak 10 atau 12, intinya dia itu kutubnya adalah kutub N, S. Oke. Ini agak sempit kita masukkan. Oke. Jadi kita bisa bantu dengan menggunakan bambu jika terjadi seperti ini. Jika gulungannya sempit, kita bisa menggunakan bambu untuk menekannya masuk ya. Oke. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan kertas mika. Maaf, ini bukan kertas mika ya, kertas film. Kita bisa tutup dengan menggunakan kertas film. Ukurannya itu adalah 0,20 mm. Oke.
Jadi ukurannya adalah 0,20 mm. Oke, kita gunting dulu, kita kasih sama panjang ya. Oke, jika ada pertanyaan seputar dinamo, Anda bisa menulisnya di komentar. Insya Allah kalau saya tidak sibuk, saya akan balas ya. Soalnya saya juga banyak kesibukan, banyak kerjaan. Jadi biasa saya lambat respon ya. Oke, ini sudah masuk. Sekarang yang sebelah kanan lagi, kita bisa menggunakan bambu. Karena dia agak sempit. Soalnya kawat yang dia pakai ini adalah kawat aluminium. Dan kalau misalkan kawat alma itu dia kan ketika kita masukkan dia mengecil kawatnya. Kalau tembaga dia keras, agak melawan ya. Jadi dia agak susah masuk sedikit. Tapi kualitas kawat tembaga itu lebih bagus daripada kawat alma. Jadi insya Allah ini gulungannya lebih bagus daripada gulungan sebelumnya, gulungan aslinya ya. Karena kita sudah ganti dengan kawat tembaga. Oke. Oke, sudah masuk. Sekarang kita masukkan pelapisnya lagi. Oke, sudah masuk. Sekarang kita rapikan. Oke. Oke, sudah jadi gulungan N-nya. Sekarang kita lihat gulungan S. Jadi kalau gulungan N itu kepalanya di sebelah kiri dan ekornya di sebelah kanan. Jika gulungan S itu kebalikannya. Kepalanya dia masuk di sebelah kanan, keluar di sebelah kiri. Ini kabel, bukan kabel ya, kawat dari gulungan N ke gulungan S itu tidak kita putus. Dia bersambung terus karena ini 4 kutub ya. Kutub pertama, kedua, 3, 4 itu terus menerus tersambung tanpa putus. Nanti sudah selesai. Jadi dia cuma 2 kawat yang keluar ya untuk gulungan utamanya. Oke, kita akan lihat gulungan S ya. Sekarang gulungan S dengan jumlah yang sama, dia itu jumlahnya adalah 87. Oke, saya cuma menghitung dalam hati ya biar cepat untuk mempersingkat videonya. Oke, ini jumlahnya itu 87 sama dengan jumlah yang tadi. Oke, 87 lingkar. Jadi ini adalah gulungan S. Gulungan S south. Jadi gulungan selatannya ya, kutub selatannya. Jadi ini kita lihat bersambungan. Oke. Bisa dilihat bersambungannya. Dari sini dia masuk di sebelah kanan, kemudian keluar di sebelah kiri. Maaf ini salah ya, di sini dia. Oke, jadi dia tetap 02 isi 2. Dia masuk di sebelah kanan, keluar di sebelah kiri, ini ekornya. Oke. Tekniknya sama, kita tipiskan, usahakan tipis agar dia mudah masuk. Oke. Oke, sudah masuk. Dan di sini kita lihat ini adalah serinya ya. Serinya itu panjang. Ini kurang rapi kita lihat, jadi kita bisa geser gulungannya ke kiri. Jadi ini kita tarik yang kiri, kemudian yang kanan kita dorong ke depan yang kanan, kemudian yang kiri kita tarik lagi sampai serinya ini habis ya, sampai dia rapi.
tergulung masuk. Oke. Oke, ini sudah bagus, sudah rapi ya, karena sudah kita tarik. Oke, sekarang kita lepas pelapisnya, kemudian kita pasang ini lagi pelapis antaranya ya. Oke, sudah kita pasang, kita tekuk ya, kita rapikan. Kemudian yang kedua lagi, jumlahnya adalah 148 lingkar. Oke, jadi jumlahnya 148 lingkar. Kita memakai mal yang kedua. Oke, saya melilitnya dulu. Ya, jadi ini 148. Ini tetap kepalanya di kanan, awalnya ya, awal gulungannya di kanan, terus akhir gulungannya itu di bagian kiri. Oke, ini seperti ini ya, bisa dilihat. Oke, kita tipiskan ini, usahakan tipis agar dia mudah masuk ya. Jika tidak tipis itu akan mempersulit kita untuk memasukkan gulungannya, karena dia tidak muat. Oke, sekarang kita masukkan, kemudian yang kanan lagi, kan ini gulungannya banyak ya, jadi gulungannya muntah, dia agak keluar, jadi bisa kita nanti masukkan dengan menggunakan bambu. Kita bisa dorong dengan menggunakan bambu ya. Oke, ini sudah masuk sebelah kirinya. Kita pasang dulu kertas pelapis. Kemudian yang kanan lagi, kita bisa mendorongnya dengan menggunakan bambu. Oke, namun bambu ini harus kita lepas di sini yang bagian kerasnya. Yang kita pakai itu cuma yang agak lemah ya, jangan yang keras, karena jika yang keras dia bisa membuat kawat kita lecet, dan itu bisa mengakibatkan terjadi arus bocor ya, dan mempercepat usia dinamo. Oke, oke. Sekarang kita beri lagi pelapis. Oke, setelah itu kita rapikan lilitannya ya. Kita akan rapikan. Oke, merapikannya itu bisa kita menggunakan martil ya, martil karet seperti ini. Oke, oke, jadi ini sudah selesai dua kutub, kutub N dan S. Selanjutnya itu kita akan melilit lagi kutub N. Jadi sama
posisi pertama ya. Jadi ini masuk lagi di sebelah kiri, keluar di sebelah kanan. Kemudian berikutnya kutub terakhir itu adalah kutub S, jadi sama posisinya. Jadi dia memiliki 4 kutub. Kemudian yang keluar itu cuma 2 ya. Jadi ini tidak kita putus sampai selesai. Oke. Jadi saya rasa sudah cukup dipahami ya bagaimana cara melilit untuk kumparan utamanya dan kumparan bantunya. Jadi saya tidak bisa memvideokan keseluruhannya soalnya sama saja gulungan di sini, gulungan dan semuanya di sini itu sama saja. Saya akan cut saja bagaimana iji pertamanya ya. Saya rasa ini bisa dipahami ya, cukup mudah untuk kita pahami. Oke. Jadi untuk cara penyambungannya itu nanti saya akan videokan bagaimana cara penyambungannya. Saya bisa videokan ya untuk cara penyambungannya. Oke, akan saya lanjut dulu. Saya akan lanjut sedikit ya. Saya akan lanjut. Jadi lanjut untuk gulungnya sama saja. Jumlahnya sama ya. 87 tuh. Oke, 87. Ini N lagi. Jadi ini N. Jadi N ya, sebelah kiri awal gulungan, sebelah kanan akhir gulungan. Oke. Langsung saja. Oke, sudah selesai. Sekarang kita kasih jembatannya lagi. Memang bukan jembatan ya, pelapisnya. Oke, sekarang gulungan kedua dengan jumlah 148. Oke. Oke, 48. Sekarang kita akan memasukkan lagi. Ini 48 lingkar ya. Jadi caranya sama saja ya, cara memasukkannya sama. Ini kita hanya mengulang-ulang saja terus. Ini sangat perlu kita perhatikan
karena jika cara kita sembrono itu tidak bisa selesai ya. Oke, jadi sudah masuk yang di sebelah kiri. Oke, sisa didorong sedikit dengan bambu ya. Oke, kita kasih penutup atas, jadi namanya kertas film ya, 0,20, ukurannya 0,20. Oke, kemudian yang sebelah kanan kita bisa mendorongnya dengan bambu ya. Oke, oke, sudah selesai untuk kutub N nya, kutub ketiga. Sekarang kita lanjut kutub terakhir untuk gulungan utamanya. Oke, jadi untuk kutub terakhirnya dia es lagi ya, jadi ini tidak kita putus, jadi akan masuk di sebelah kanan dan keluar di sebelah kiri. Jadi ini adalah kutub yang terakhirnya ya, karena RPM mesin cuci itu di RPM 1500, jadi dia memakai 4 kutub ya, NS. Oke, jadi dia 4 kutub. Oke, kita masukkan dulu. Oke, sudah selesai. Pasang lagi pelapis atasnya. Oh maaf, ini pelapis antara gulungan satu dan gulungan yang di atasnya ya. Oke, lanjut yang 148. Saya rasa ini cukup mudah untuk dipaham ya. Anda cuma bisa menyimak bagaimana caranya. Misalnya Anda bisa melihat sendiri di dalam Anda. Oke, sekali lagi.
Oke, jadi ini yang keempat ya, kutub keempat. Oke, jadi caranya kita tetap sama, tipiskan gulungannya agar dia mudah masuk seperti ini. Oke. Ya, yang kiri sudah masuk, tinggal kita beri pelapis atas ya bentuknya. Kemudian yang sebelah kanan belum masuk, kita bisa menekannya dengan menggunakan bambu seperti tadi ya. Oke, sekarang kita buatkan dulu kertas yang di atasnya. Oke, sudah selesai. Jadi ini kumparan utamanya sudah selesai ya. 4 kutub sudah selesai. Sekarang kita akan potong kawatnya di sini. Oke. Jadi ini gulungan utamanya ya. Sekarang kita sisa rapikan dulu. Kita rapikan. Kita bisa menggunakan palu karet ya untuk merapikannya sebelum kita lanjut untuk melilit gulungan bantunya. Jadi kita rapikan dulu. Oke. Oke. Jadi gulungan utamanya sudah selesai. Jadi ini untuk bagian pertama video saya. Jadi saya akan membagi video saya bagi 3 ya. Pertama melilit kumparan utamanya, dan video yang kedua itu melilit kumparan bantunya. Oke. Jadi sampai di sini dulu video saya yang bagian pertama. Untuk melihat bagian keduanya Anda bisa mencari
mesin cuci tabung bagian 2 ya. Oke, jadi sekian dulu dari saya. Berikutnya saya akan memvideokan bagaimana cara melilit bagian kedua, karena jika saya memvideokan sekaligus itu akan memakan waktu yang sangat lama ya. Oke, jadi cukup di sini dulu, saya akan lanjut di video bagian 2 ya. Oke, jangan lupa like and subscribe.